Pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan 15 praktikum basis data lanjut dengan materi studi kasus rental car pada Oracle dan Visual Basic. Tabel yang perlu dipersiapkan adalah untuk sistem informasi rental kendaraan ini menggunakan skema database sebagai berikut. Nah, di sini ada 4 tabel. Yang pertama adalah customer, dan yang kedua adalah faktor, yang ketiga transaksi, dan yang keempat adalah tarif dari car. Di sini tabel customer digunakan untuk menentukan alamat dan nama dan info detail. Ini adalah info detail dari customer. Kemudian faktor adalah nama faktur yang digunakan nanti, dan transaksi adalah transaksi yang digunakan dengan menggunakan nomor faktur tadi, dan tarif car adalah tarif dari kendaraan yang akan disewakan. Kemudian koneksi dengan Oracle Data Control atau ORADC. Untuk menggunakan koneksi ORADC ini, terlebih dahulu menyiapkan atau mengaktifkan komponen objek ini dengan memilih menu project komponen sama dengan materi sebelumnya. Kemudian pilihlah komponen Oracle Data Control untuk koneksi database dengan ORADC. Microsoft Databone Grid untuk tabel grid dengan koneksi ADO, dan Microsoft Databone List untuk object list dengan koneksi ORADC. Properti yang harus diisikan dalam objek koneksi database dengan ORADC ini adalah yang pertama itu database diisi dengan nama hostname dari server Oracle yang digunakan, kemudian connection diisi dengan nama user dan password yang dipisahkan dengan tanda garis miring. Record source diisi dengan perintah SQL untuk memilih suatu query atau tabel. Mengimplementasikan rancangan database, berikut akan dicontohkan pembuatan entry data untuk data master customer. Untuk entry data yang laporannya dapat Anda jadikan sebagai latihan. Ini adalah rancangan form untuk entry data customer. Nah, di sini terdapat NID, nama, alamat, telepon, dan status pinjam. Kemudian dibuat juga sebuah tombol untuk menyimpan data yang akan kita insert. Nah, data tersebut akan ditampilkan melalui tabel yang ada di bawah form. Untuk keterangan desain form tadi, yang pertama objek properties. Nah, di sini nama, connecting string, kemudian record source, kemudian yang A adalah name dengan istilahnya text and ID, kemudian text 1 tidak ada istilahnya. Nah, untuk yang name adalah customer dan keterangannya adalah name bukan ADODC 1. Kemudian istilah untuk connecting string adalah provider sama dengan MSDASGL 1, kemudian password sama dengan 0, dan persis security info sama dengan true, data source sama dengan rental mobil. Kemudian record source-nya adalah select bintang from customer. Kemudian name-nya adalah text and ID. Untuk keterangan name bukan ADODC 1, kemudian connecting string, gunakan teknik di bab sebelumnya pada praktikum 14. Kemudian record source-nya adalah tabel customer sebagai sumber, name-nya adalah text box, dan text 1 adalah kosongkan. Kemudian objek B, name, nama istilahnya adalah txt name, kemudian text 1 kosong, keterangannya adalah text box, dan isinya adalah kosong. Kemudian C juga name text alamat, istilahnya adalah text alamat, keterangannya adalah text box, kemudian kosongkan, isinya adalah kosong. Kemudian yang D adalah name juga, propertinya, tapi istilahnya adalah TXT telepon. Kemudian keterangannya adalah text box juga, sama seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian properti name, text status untuk melihat status dari customer tersebut. Kemudian keterangannya adalah text box dan nilai 0 sama dengan number. Kemudian terakhir adalah F, data source, istilahnya adalah customer. Kemudian keterangannya adalah data grid.
Kemudian bagaimana data tersebut akan disimpan? Nah, di sini adalah prosedur untuk menyimpan datanya. Berikut contoh prosedur penyimpan data. Private sub yang disimpan adalah nama dari tombol submit yang akan diklik, kemudian text dan ID sama dengan print text dan ID untuk meminta atau menerima ID dari customer. Kemudian SQL sama dengan select bintang from customer where NID sama dengan text NID tadi. The text. Kemudian customer.record sama dengan SQL sama dengan yang tadi. Customer.refresh. Kemudian if customer.record set.record count bisa dari 0. Kemudian jika namanya ada, maka akan diupdate customer set nama sama dengan nama, alamat sama dengan alamat yang tadi yang diinput, telepon juga, status dan where NID sama dengan dimana NID-nya sama dengan text NID. Kemudian customer.database.text.sql sama dengan variabel SQL yang sudah berisi query. Kemudian message box sudah ada untuk memberi peringatan kepada user bahwa username ini adalah sudah ada database. Kemudian else jika tidak ada maka insert seperti yang telah diisi pada form di atas. Kemudian akan ditampilkan message box setelah di insert data baru. Kemudian if dan customer.refresh untuk merefresh datanya dan akan ditampilkan message box data telah disimpan. Kemudian buat SQL baru untuk menampilkan data customer yang baru, yaitu select bintang from customer, kemudian customer.record sama dengan SQL untuk menjadikan SQL dan customer refresh untuk merefresh SQL yang telah dibuat. End of session terakhir dari praktikum 15.